bahan dan obat-obatan yang sudah mau kadaluarsa, lalu pembiayaannya. Iya. Saya belum melaksanakan juga karena waktu itu kendala apa ya saya juga lupa. Akhirnya kita mau bulan tahun ini kita laksanakan lagi, nanti ternyata udah dihentikan dulu seperti itu. Iya. Jadi betul ada satu kemarin itu di laporan pansus itu penggunaan yang dilaporkan itu 12.000 tabung. Tetapi yang masuk di dalam aplikasi cuma 5.000. Ya. Itu gimana? Sesudah kita cek ternyata itu kalau bahannya itu di sistem pencatatan pelaporan di ruangan. Kok bisa sistemnya begitu? Lihat ya. Itu selisihnya jauh loh. Ya. Terus kita cek dulu, ternyata memang sumbernya di situ. Ini sama sekali tidak berfungsi. Sudah. Alatnya mereka menggunakan alat yang sama. Kenapa tidak pihak ketiga bantu? Coba dipantu sebenarnya. Jadi kebutuhan tahun 2024 pemakaian yang tercatat itu 12.000, tetapi aplikasi Ya, di sistem hanya 6.000. Ya, itu kan seperti itu. Tapi sudah kita selidiki, memang sistem pencatatan pelaporan di ruangan yang dikeluarkan. Maksudnya bagaimana? Kalau Contohnya gimana? Contohnya ini, kalau pengambilan oksigen dari pihak IPSR ke IDM di belakang sini, pihak ketiga, misalkan hari ini 20 tabung, 20 tabung itu terdiri dari keperluan ruang A, B, C, D. Nah itu langsung mereka antar ke ruangan, penerimaan ruangan. Nah tapi di sistem pencatatan mereka, actionnya, karena kadang mungkin terbatas mereka tenaga di ruangan, pengamal dan pasien merodot, karena lalai. Jadi data yang tepat itu di mana? Data yang di IPSR atau data yang keluar dari data dari IPSR sama yang pihak ketiga? Data dari pihak ketiga 12.000, IPSR katanya 6.000. Yang di catatan di pansus itu coba dibuka. IPSR-nya 6.000 sama aplikasi apa gitu. Tapi yang dari vendornya waktu ditanya itu 12.000 Pak Dokter. Yang jelaskan dari vendor, IPSR dan sistem pengelolaan keuangan rumah sakit itu sama semua. Oh ya? Di aplikasi rumah sakit yang dari ruangan itu yang tidak pas. Kenapa? Mereka tidak catat atau gimana? Ada kelalaian dalam hal pencatatan sih Pak, tapi kalau pendistribusian oksigen tersebut ke ruangan. Kalau dalam pencatatan keuangannya bayarnya 12.000? Iya benar, benar. Dan itu disampaikan saat pertemuan dengan Komisi C. Ini besar sekali itu selisih yang disampaikan di pansus kemarin itu pada podium. Seperti itu kasih waktu untuk menyampaikannya nanti ke Bapak. Boleh, harus segera mungkin karena kita juga harus jawab. Ini sudah jadi opini publik yang jelek sekali buat rumah sakit Pak Dokter. Siap. Kita mau tidak mau harus membuktikan apakah yang disampaikan. Ruang oksigen, alat-alat semua disampaikan rusak semua tadi, apakah tidak ada kan? Lift juga tidak jalan ya katanya. Lift itu ini kita siapkan waktu itu untuk panel listriknya. Jadi 2024 tidak dikerjakan panel listriknya? Belum terlaksana. Karena Ya, itu anggarannya padahal ada? anggarannya sudah disiapkan. Penyerapan anggarannya? Belum terserap. Belum terserap. Alasannya apa gitu Pak Dokter? Kita untuk pasang panel itu berapa biayanya? Karena kalau kita hanya untuk persoalan panel paling 400 juta itu sudah sangat tinggi. Sedangkan kalau kita pakai vendor pihak ketiga di 2024 12.000 tabung itu berapa miliar itu Pak Dir, itu selisihnya banyak sekali dan kita yang tidak perlu kita jadi akhirnya kita buang uang banyak di situ.
oksigen sesuai dengan data SPJ Blood itu sebanyak 12.330 tabung. Terdiri dari produksi RSUD sebanyak 329 tabung dan PT IJM sebanyak 12.000. Dengan jumlah pasien bla 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 bla. Pada tahun 2024 anggaran bebas gas medis itu penyedia 1,59. Jadi akumulasi beban gas medis sebanyak 3,3 miliar. Dan dicermati oleh tim pansus terkait pemakaian tabung oksigen pada 2024 selisihnya 5.000. Ya, datanya itu sudah datang dari. Jadi gimana nih? Tolong jelaskan ke saya sebelum jelaskan ke sana. Yang jelasnya 5.000 tabung itu sudah kami cek, memang persoalannya adalah kelemahan di sistem pencatatan di ruangan. Tapi kalau dari pihak ketiga diterima sama IPSR di sini, kemudian di drop ke ruangan dengan bagian pengeluaran keuangan rumah sakit itu sudah Aneh sekali kalau IPSR dan itu 12.000 tapi pencatatannya itu cuma 6.000, berarti lalainya luar biasa itu. di ruangan. Di mana ruangan yang lalai? Ya, human error masih kita tolerir. Tapi sampai 6.000 tabung itu. 3 bulan nih beroperasi. 2025 belum dipakai sama sekali. Karena kemarin kan kita mau perbaiki tapi di pending dulu. Dipending karena apa, Pak Dokter? Waktu itu dari DPRT ada mengatakan di pending dulu itu nanti biar 30, jadi katanya kita pending dulu menunggu pihak ketiga. Pihak ketiganya siapa? Belum tahu. Hal ini berbanding terbalik dengan bukti pemakaian gas ini sesuai data SIM RSUD dan PRS. Yang belum tercatat picu dan nicu perina ya, yang belum tercatat di sistem jadi mana kita. Itu berapa banyak kira-kira? Wah, itu melebihi berapa ya? Ya, datanya cenderung naik karena memang jumlah kunjungan juga kan memang dari tahun ke tahun setelah Covid itu kan naik terus. Ya itu karena sudah kunjungan naik, harusnya kan kita sesegera mungkin selesaikan ini supaya kebocoran anggaran di RSUD itu kan tidak besar. Kita punya alat sendiri, hanya kerusakan kecil, kita tidak manfaatkan, akhirnya kita mengeluarkan uang sekitar 2 sampai 3 miliar kan untuk oksigen setiap tahun.